Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Masih semangat ya? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca. Nah anak-anak, seperti biasa jangan lupa berdoa ya sebelum memulai belajar. Dan Ibu Guru ingatkan kembali sebelum memulai belajar, jangan lupa duduklah dengan posisi yang benar. Aturlah jarak antara mata dan bukumu. Jika kamu hendak menulis, maka peganglah pensil dengan baik. Hari ini, siapkanlah peralatan alat tulismu seperti pensil, penghapus, buku PS, dan buku paketmu. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Kamu boleh membuka buku paket kamu halaman 161 sampai 173. Hari ini kita akan membaca ya. Kamu boleh membuka buku kamu pada halaman 161. Judul bacaan kita adalah Namaku Buku. Hai, namaku buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkanlah aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Nah, anak-anak, ini adalah membaca judulnya tentang Namaku Buku. Ya. Sekarang kita akan melengkapi kalimat berikut sesuai dengan isi cerita yang tadi. Ya. Perhatikan. Hai, namaku titik-titik. Jawabannya diambil dari bacaan yang tadi, Namaku Buku. Nanti dilanjutkan atau dilengkapi kalimatnya ya. Ceritaku tertulis di titik-titik. Titik-titik dengan perlahan. Letakkan aku di titik-titik atau di titik-titik ya. Nanti jawabannya melengkapi kalimatnya ada di bacaan yang tadi. Rawatlah buku dengan baik. Buka halaman dengan perlahan. Letakkan pada tempatnya jika selesai dibaca. Nah anak-anak, setelah kamu belajar, ingat buku kamu simpan dengan baik. Jangan diletakkan sembarangan ya. Bukunya harus dirawat dengan baik. Halamannya juga dibuka dengan perlahan. Kenapa bisa harus perlahan? Supaya bukunya jangan sobek ya. Kenapa harus dirawat bukunya? Supaya bukunya awet. Nah nanti bisa dipakai lagi, bisa dipelajari kembali setelah belajar ya. Dan letakkan di tempatnya, jangan sembarangan. Buku jangan diletakkan di rak sepatu, tetapi buku disimpan di rak buku atau di lemari buku. Anak-anak, amati gambar ini. Lani dan Dayu membaca cerita Kancil dan Buaya. Cerita ditampilkan dengan banyak gambar. Yuk, cermati berbagai gambar berikut. Perhatikan gambar ini. Di sini ada beberapa gambar ya. Gambar yang pertama itu adalah gambar kancil dan buaya. Kancil, buaya, kancil, buaya. Gambar yang kedua adalah kancil yang besar, kancil yang kecil. Besar, kecil, besar, kecil. Gambar yang ketiga, apel hijau, apel merah. Apel hijau, apel merah. Apel hijau, apel merah. Gambar-gambar di atas disusun sesuai pola. Dapatkah kalian melihat pola susunannya? Nah, gambar-gambar itu anak-anak
Disusun sesuai dengan pola ya. Contoh, kancil, buaya. Yang duluan adalah kancil, baru buaya. Setelah itu kancil lagi, baru buaya. Setelahnya kancil lagi, baru buaya. Nah, selanjutnya sama dengan kancil besar dan kancil kecil. Besar dulu, baru kecil. Besar, kecil, besar, kecil. Jangan terbalik ya. Ikutin sesuai dengan pola. Demikian dengan apel. Apel hijau, apel merah. Hijau, merah. Hijau, merah. Jangan terbalik ya. Di sini ada latihan pada halaman 164. Lani membuka kembali buku bacaannya. Ia semakin lancar membaca. Lani membaca pola gambar. Lengkapi gambar di bawah ini sesuai dengan polanya. Nanti anak-anak ya, kamu boleh melengkapi pola gambarnya di buku paket kamu ya. Misalnya, di sini pada gambar yang pertama, apel hijau, apel merah. Hijau, merah. Hijau, merah. Setelah merah warna apa? Hijau. Nah, nanti buah apelnya kamu boleh mewarnainya menggunakan pensil warna atau krayon ya. Hijau baru merah. Perhatikan gambar kancilnya. Kancil besar, kancil kecil. Besar, kecil. Besar, titik-titik. Besar, kecil. Nah, kancil apa yang di titik-titik itu? Apakah besar atau kecil? Betul, itu adalah gambar kancil kecil ya. Selanjutnya pada gambar yang ketiga. Buaya, yang duluan buaya, kancil. Buaya, kancil. Buaya, kancil. Setelah itu di sini gambar gambar buaya, kancil. Setelah itu betul, di sini di terakhir juga gambar buaya ya, dua-duanya buaya. Selanjutnya pada gambar di bawahnya, pada gambar keempat ya. Apel hijau, apel merah. Hijau, merah. Terus di titik-titiknya warna apa? Betul, hijau, merah. Hijau, terus di titik-titik ini warna apa? Betul, ini merah, baru hijau ya. Coba pada gambar yang kelima, paling yang bawah, nanti kamu kerjakan sendiri ya. Di buku paket kamu halaman 164. Perhatikan gambar-gambar ini. Di sana terlihat ada beberapa buku bacaan ya. Lani senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita. Lani membaca majalah. Lani juga membaca buku pelajaran. Bacaan mana yang paling kamu sukai? Nah, anak-anak, buku bacaan itu terdiri berbagai macam ya, bukan hanya buku pelajaran saja. Ada koran, ada buku cerita, ada majalah, ada buku pelajaran, ada komik ya. Dan banyak yang lain yang bisa dijadikan sebagai bahan bacaan ya anak-anak. Nah, kalau Lani dia suka membaca buku cerita. Dia juga bisa atau suka membaca majalah. Dia juga suka membaca buku pelajaran. Nah, dari antara gambar-gambar ini, koran, buku bacaan, buku cerita, ya, majalah, buku pelajaran, komik, bacaan mana yang paling kamu sukai? Nah, nanti kalau ada buku-buku yang lain yang ada di rumah kamu boleh membaca ya. Ingat, membaca itu banyak manfaatnya ya.
Sekarang susunlah huruf-huruf di bawah ini. Nah, di sini ada 4 latihan ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, latihannya adalah menyusun huruf-huruf ini menjadi kata yang baik atau menjadi kata yang benar. Huruf-huruf ini tersusun tidak baik atau tidak benar, maka latihan kamu adalah kamu menyusun huruf ini menjadi kata yang baik. Misalnya nomor 1, M, I, K, O, K. Jika disusun menjadi kata komik. Ya. Demikian dengan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kamu lakukan di buku paket kamu halaman 165 sebagai latihan saja ya. Ada banyak jenis bacaan. Bacaan apakah yang paling kamu sukai? Bagaimana keluargamu? Apa bacaan kesukaan keluargamu? Pasangkan anggota keluarga dengan bacaan kesukaannya. Nah, di sini anak-anak ya, ada beberapa gambar dan keluarganya ya. Nah, seperti di sini ada contoh, ada ayah. Ayah suka membaca koran ya. Nah, nanti ibu suka membaca apa? Nanti kamu bisa mencocokkan ya, atau dengan cara menarik garis. Kamu lakukan pada buku paket kamu halaman 166. Ceritakan pengalamanmu. Pengalaman membaca bersama keluarga. Bagaimana perasaanmu? Senang ya, bisa membaca bersama keluarga. Kebersamaan keluarga harus kita syukuri. Nah, anak-anak, apakah kamu memiliki pengalaman membaca bersama dengan keluarga? Jika iya, bagaimana perasaanmu? Ya, tentunya kita memiliki perasaan senang ya. Ketika kamu dan keluargamu mempunyai waktu untuk membaca bersama, maka kebersamaan itulah harus kamu syukuri. Di sini ada kegiatan bersama dengan orang tua. Orang tua menemani siswa membaca judul-judul cerita. Jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca. Menjaga jarak membuat mata kita sehat. Olahraga juga membuat badan sehat dan kuat. Ayo kita berlatih gerak mendorong. Lakukan bersama teman-temanmu. Nah, anak-anak, di sini kembali kita diingatkan bahwa jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca. Artinya, ketika kamu membaca, maka aturlah jarak antara mata dan buku bacaanmu. Mata jangan terlalu dekat dengan buku bacaan, karena mata nanti bisa sakit. Nah, menjaga jarak membuat mata kita sehat. Demikian juga dengan badan kita ya. Kita juga harus rajin olahraga. Ketika kamu berolahraga, maka badan kamu sehat dan kuat. Nah, di sini ada contohnya, olahraganya adalah gerakan mendorong. Ya, seperti yang dilakukan anak-anak pada gambar itu ya. Mendorong, bisa mendorong di tembok, bisa mendorong di meja, atau mendorong di tempat-tempat yang tidak berbahaya ya. Nah, itu melatih otot-otot tangan, otot kaki, bahkan seluruh anggota tubuh. Perhatikan gambar di bawah ini. Berilah tanda centang untuk posisi yang tepat dilakukan saat membaca ya. Mana posisi yang baik yang dilakukan saat membaca, berikan tanda centang. Pada posisi yang salah tidak perlu dicentang ya. Perhatikan gambar pertama, kedua, ketiga, empat, kelima, dan keenam.
kamu melakukan di buku paket kamu halaman 170. Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Nah, anak-anak, apakah kamu memiliki buku cerita di rumah? Ya, jika kamu memiliki buku cerita, kamu boleh membaca buku ceritamu ya. Dan jika kamu belum memiliki buku cerita, kamu boleh meminta mama atau papa untuk kan buku cerita ya. Jangan minta yang terlalu mahal. Mintalah buku cerita yang biasa-biasa saja. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Ilustrasi itu sama dengan contoh ya. Bacalah cerita dengan ilustrasi di bawah ini. Nah, perhatikan gambarnya ya. Di sana terlihat ekor buaya dan kancil. Nah, kita akan membaca ya. Tiba-tiba kancil kaget. Di hadapannya ada buaya. Nah, kata si kancil, aku akan menghitung beberapa jumlah kalian. Ayo berbaris dengan rapi. Ternyata si kancil ya menyeberang lewat punggung buaya. Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai. Nah, si kancil sudah sampai di seberang sungai. Senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya, ujar si kancil. Ya, ternyata tadinya si kancil mau nyeberang sungai. Nah, ternyata di sana ada buaya. Nah, sebenarnya buaya mau makan si kancil, tapi si kancil pintar. Dia bilang, ayo kalian berbaris, biar aku hitung berapa jumlah kalian. Ternyata si kancil mempunyai niat yang tidak baik, ya. Dia menipu buaya. Nah, setelah sampai di seberang sungai, dia mengucapkan terima kasih sudah membantu si kancil menyeberang sungai. Ya, kancil bilang begini, senangnya ya bisa terbebas dari jeratan buaya. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dongeng saja atau ilustrasi salah satu ya. Nanti jika di rumah ada buku cerita, kamu boleh membacanya. Ibu guru membacakan buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Ibu guru senang membaca buku hariannya. Nah, anak-anak, ya, buku harian itu adalah merupakan atau seperti catatan ya. Apa yang terjadi misalnya hari ini, kegiatan apa hari ini, kita bisa menuliskan di buku harian kita. Ya, misalnya ya. Hari ini tanggal berapa? Hari ini misalnya ya. Hari Senin. Hari ini saya belajar tematik. Nah, hari ini saya makan ikan goreng yang sangat enak, misalnya seperti itu. Atau hari ini adik saya ulang tahun dan kami merayakan bersama. Nah, itu contoh ya, isi dari buku harian. Nah, membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan. Apakah kalian punya buku harian? Yuk kita membuat buku harian. Hiaslah halaman depan buku harianmu. Tulis kegiatanmu dalam buku harian. Nah, anak-anak, buku harian itu berguna sekali ya. Manfaatnya banyak. Contoh, kita bisa melihat kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ya. Kita juga bisa menuliskan perasaan kita di buku harian kita. Contohnya, hari ini saya sangat senang.
karena hari ini saya mendapat hadiah dari mama. Contohnya seperti itu ya. Atau misalnya hari ini saya sangat sedih karena apa contohnya? Binatang kesayanganku mati, contohnya seperti itu ya. Atau hari ini saya sangat senang karena belajar memasak makanan enak bersama dengan mama. Bisa seperti itu ya. Nah, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita tuliskan di buku harian kita. Nah, nanti ketika kamu membuat buku harianmu, kamu boleh menghias buku harianmu sedemikian rupa. Boleh. Kamu boleh menuliskan nama, ya, judul depannya kamu boleh menulis buku harianku. Contohnya ya. Kamu boleh mewarnai, kamu menambahkan gambar-gambar, silahkan. Kamu menulisnya juga dengan model tulisan yang lain atau yang lebih indah, silahkan ya. Itu tergantung kamu saja. Di sini juga ada kegiatan bersama dengan orang tua. Orang tua mengingatkan siswa untuk menuliskan kegiatannya. Nah, anak-anak, di buku harian kamu boleh menuliskan juga kegiatan kamu setiap hari, misalnya kegiatan sekolah. Hari ini saya belajar bahasa Mandarin dan belajar tematik subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Contohnya seperti itu ya. Nah, nanti kalau kurang mengerti, kamu boleh meminta bantuan mama atau papa. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap kamu terus belajar. Apa yang Ibu sudah sampaikan, kamu boleh mengerti ya. Tetap semangat belajar ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya ya. Dah.